Jadi kayak, ih kok bisa? Makanya aku dikatain gemuk terus kalau di TV. Tapi soalnya kalau di TV kan kamera kayak gini tuh memperbesar gitu. Nambah berat beban. Lensanya besar gitu ya. Jadi lebar kelihatannya. Tapi sebenarnya kakak ketemu aku kecil kan? Kecil kan kak? Kecil. Bilang kak, kecil nggak? Mainan. Syok kan? Masih koleksi mainan? Jujur kalau dibilang koleksi enggak, tapi pengen punya karena dulu kan waktu kecil tuh nggak bisa beli gitu loh kak, karena emang ekonominya nggak ada banget gitu, bener-bener miss ekonomi banget. Jadi bisa kebelinya sekarang, ditebusnya sekarang. Jadi setiap ngelihat boneka maupun itu apa ya, sepele menurut aku tapi lucu gitu ya. Lucu doang tuh tapi aku pengen gitu. Makanya borosnya di situ. Tapi orang tua tuh selalu ngebebasin. Tapi sekarang tuh kalau dikasih jajan ada patokan. Oh ya, ada jadi, batasnya lah ya. Kalau dulu tuh waktu awal kompetisi aku yang megang uang sebenarnya. Makanya kan kayak aku mikir-mikir lagi, lah uang di aku segini tiba-tiba habis kan, iya, kaget bener, gitu kan. Bener. Baru nge ternyata aku boros banget, ya udah kasih ke orang tua aja. Ada gunanya lebih ke orang tua. Jadi istilahnya kayak orang tua tuh bantu untuk maintainnya, betul. mengolahnya. Jadi ada inilah Menteri Keuangannya. Kayak ada Menteri Keuangan, kayak tabungan lah. Iya, bener. Tapi kan tadi sukanya makanan. Terus kalau misalnya tadi pedes sama asin gitu kan, berarti kayak lebih ke makanan beratnya apa dong, kayak bisa makanan naik gitu berat. tuh? Apanya? Itu kan tadi cemil-cemilan. Misalnya kalau cemilan. ayam bakar kayak atau jujur nasi kotak Indosiar. Aku nih ya, nasi kotak. Ini banyak yang shock juga, tapi banyak yang ya kan ngakak banget jujur. Nasi kotak aja bisa bikin gemuk gitu loh. Tapi jujur aku di asrama, di karantina selama mau hampir 1 tahun itu, kan sampai top 3 kan aku kan. Yeah. Jadi di asrama tuh lama gitu. Jadi selama di Indosiar ini aku tuh nggak boleh banget, kalau karantina nggak boleh banget pesen-pesen di luar, makan-makan pedes asin tuh nggak boleh. Jadi disediainnya tuh cuma nasi kotak gitu. Setiap siang, pagi, sore, malam. Jadi 4 jadwal gitu. Catering. 4 Sebut jadwal. catering atau kan jangan nasi kotak. Oh iya nasi. Tapi nasi kotak identiknya kan. Ya pokoknya ada 4 jadwal catering gitu ya. Dari pagi, siang, sore, malam gitu. Itu tuh pagi aku makan 1, siang makan 1, sore 2, malam 2. Izin banyak gitu. Iya kan? Kan sewajarnya tuh kalau apa ya, kalau orang-orang normal, ya aku juga normal sebenarnya ya. Sehari gitu. tuh misalnya 2 lah paling mentok ya. Ini kadang 5 atau 4 gitu kan. Tapi teman-teman yang lain juga makannya segitu, tapi nggak yang gemuk. Tapi kok aku tiba-tiba pesat gitu kembangannya. Jadi kayak, ih kok bisa? Makanya aku dikatain gemuk terus kalau di TV. Tapi soalnya kalau di TV kan kamera kayak gini tuh memperbesar gitu. Nambah berat beban. Lensanya besar gitu ya. Jadi lebar kelihatannya. Tapi sebenarnya kakak ketemu aku kecil kan? Kecil kan kak? Bilang kak, kecil nggak? Kecil. Umurnya. Tapi jujur kalau bisa bilang ini normal sebenarnya berat badan segini ya. Ini masih ada di 50 atau 49. Oke, lagian kan masa pertumbuhan juga. Ada kesempatan juga nanti kan setelah ini ada olahraganya juga. Bisa olahraga juga kan kalau ada sempet waktu ada sebenarnya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang nanti ada kardio. Iya kan. Jalan. Masih masa pertumbuhan sebenarnya. Bebaskan aku untuk makan-makan dulu. Aku nih nggak bisa ditahan-tahan kalau soal makanan. Gitu. Jadi makanan favorit nasi kotak ya? Nasi kotak. Sampai sekarang kalau bisa dibilang aku mau catering deh. Gitu ya. Karena emang udah identik. Bayangin kak selama hampir 1 tahun makannya itu terus, gimana nggak doyan. Jujur nggak makan apa-apa. Ada 2 pilihan. Ada yang doyan, ada yang bosan sebenarnya. Sebenarnya iya. Tapi aku tuh ada di antara 2 itu. Bosan, tapi kalau nggak makan kurus, sakit gitu. Iya, Apalagi kalau mau tampil kan lemes, gak ada energi gitu ya. Bener. Jadi ada pilihan bosan, nggak makan, atau makan. Kalau makan aku bosen, muak gitu. Kalau nggak makan aku sakit gitu. Pilihannya itu aja. Jadi, aduh, muak tapi doyan, ngerti nggak? Aneh gitu. Iya. Seru. Oke. Berarti serba-serbi lah ya, makanan gitu kan ya, seru juga nih. Tapi ngomong-ngomong soal di musik sendiri, Pril, April nih kan dari kecil istilah tadi suka dangdut sama pop Melayu ya. Itu inspirasinya kan ada Lesti dan lain-lain, tapi kayak orang sekitar itu emang ngasih dengernya dangdut apa orang tua juga ternyata suka pop apa gimana? Kalau ayah kan dulu waktu itu kita merantau di Bekasi nih. Ayah kan kerja, sepulang kerja tuh ayah selalu banget nyanyiin lagunya Cinta Hitam Ayah Meggy Z kalau nggak salah. Cinta Hitam tuh ya.
dangdut itu. Iya, Makanya iya. kalau anak kecil kan telinganya bener-bener apa ya? Nangkep Bener-bener memori. nangkep banget. Memorinya tuh Iya, dapat terus iya, ya. iya. Jadi denger sekali aja tuh cukup gitu. Tapi ini berkali-kali jadinya nempel. Jadi udah oh ini yang namanya dangdut. Jadi aku tuh selalu ikut nyanyi dan nyari-nyari tahu soal dangdut itu apa gitu. Kalau pop itu lebih ke kakak Oke. sama mamah. Kalau mamah lagu-lagu Malaysia begitu suka. Iya, Jadi pop aku tuh kayak Melayu. apa ya, yang satu dengerin dangdut, yang satu pop. Jadi apa ya? Kupingnya nggak- udah terbiasa. Kupingnya udah terbiasa jadinya sama lingkungan yang berisik musik gitu. Dari kecil udah berisik sama musik ya. Iya. Tapi apa yang memutuskan seorang April itu pas masih kecil nih ya, kayak oh gue pengen nambah penghasilan nih gitu lewat ngamen, lewat TikTok gitu. Apa yang memutuskan seorang April? Waktu itu pas di Bekasi tuh masih merantau tuh, Iya. tapi Oh dari Cirebon merantau ke Bekasi. abis ke Bekasi nih, corona udah mulai tiba nih. Oh, COVID. Iya, COVID nih. iya. COVID yang aku benci nih. Nih COVID abis itu kita pulkam ke Cirebon karena nggak ada pilihan lain. Terus di situ ayah tiba-tiba jatuh sakit kan. Oh, gitu. Tiba-tiba pas dicek gejala ginjal. Maaf banget, gejala ginjal. Terus sampai sekarang ini apa? Komplikasi juga banyak banget yang dirasa. Oke. Tapi sekarang lagi jalanin ini kok. Terapi, Iya, obat-obatan iya. juga Oke. alhamdulillah. Tapi yang bikin aku tiba-tiba pengen ngajak untuk nambah penghasilan tuh karena pas corona nggak mungkin juga kita nyari kerjaan susah kan Kak? Iya, Apalagi iya. kalau keluar itu bahaya banget menurut aku Oke. ya. Tapi nggak ada pilihan lagi, ya udah ngajak ngamen aja karena itu tuh termotivasi sama pas di kampung kan pasti banyak banget yang ngamen tuh. Heeh. Selalu lewat gitu. Kok orang ngamen tuh kayaknya penghasilannya oke walaupun dikasih cuma 2.000 atau Iya, 5.000 iya. gitu ya. Heeh. Tapi menurut aku 5.000 tuh udah gede banget Bener, gitu, bener, untuk bener. seorang pengamen gitu. Dan di situ aku ngajak ayah dan kebetulan keluarga ayah tuh banyak banget kalau di Cirebon. Ngumpul semua gitu. Jadi ya patungan buat beli salon. Oh, Salon speaker. Iya. Kirain buat makeup salon. Yo, salon itu rambut dong cantikan. Speaker Speaker bukan dorong-dorong salon. itu Dorong kan. gitu. Iya, Ya iya, dulu masih yang agak kecil dan alhamdulillah kita waktu itu nyari masih berapa ratus ribu, nggak terlalu Iya, mahal-mahal juga. Itu kita patungan, jujur sedihnya pas patungan sebenarnya. Keluarga sebanyak itu patungan langsung, terus ternyata ada uak. Kalau di Cirebon tuh uak ya. Apa ya kalau di sini nenek. om. Oh iya, Om, iya. uak. Jadi kalau di Cirebon tuh uak. Uak tuh ada penghasilan sedikit lebih besar dari aku dan dari keluarga lainnya. Jadi dipinjemin lah uang untuk beli salon. Ya udah habis itu kita speaker beli itu. salon, habis udah ada salon, ayah udah lumayan nerima nih kalau aku ngajak ngamen nih. Sebenarnya ayah tuh benci kalau aku ngajak ngamen karena Iya. aku di umur segini tuh nggak cocok buat nyari uang sebenarnya. Sebenarnya. Orang tua aku nih sedih banget kalau misalnya aku tiba-tiba ngamen berangkat gini-gini. Harusnya kan pulang sekolah ngejalanin hidup seperti anak biasa ya, main gitu kan. gitu, iya, Main kumpul bareng temen-temen, jajan-jajan bareng gitu. Tapi ini kan harus ya tapi ini kemauan aku bukan kemauan orang tua. Jadi Iya. ya udah bebas lah, yang penting orang tua udah mendukung aja. Oke. Jadi sampai sekarang masih tetap ini ya, kalau diungkit ngamen pasti orang tua sedih karena Sedih. Iya. sampai sekarang aku belum bisa ngerasain main kayak anak-anak kecil waktu dulu. Bener. Betul. Sebenarnya gue juga sedih kalau lu ngamen. Apalagi kalau speakernya tuh low bat. Aduh. Low battery. Ih, gede banget tau Kak itu, Iya. sumpah.